Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi mengi'rabi kitab Fathul Qarib, dan ini insya Allah akan menjadi bagian yang terakhir yang membahas seputar pasal tentang wadah emas dan perak, ya. Dan langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in kanat kabiratan li hajatin jazam al-karahati. Manakala tambalan peraknya itu kok banyak karena untuk tujuan tertentu, jazam al-karahah itu hukumnya boleh tapi makruh, ya. Au sanggiratan urfan lizinatin kurihat, atau tambalan peraknya itu sedikit menurut kebiasaan pemakaian. Nah, tujuannya itu untuk hiasan, maka itu hukumnya makruh, ya. Au hajatin fatatukrahu, atau tambalan peraknya itu sedikit namun karena ada suatu kebutuhan, maka hukumnya tidak makruh, ya. Kemudian amal dhabbatud dhahabi fatahrumu mutlaqon. Adapun tambalan emas itu hukumnya haram secara mutlak. Jadi menggunakan wadah yang ditambahi dengan emas, baik itu tambalannya sedikit ataupun banyak, itu hukumnya haram secara mutlak. Kama sohahahu an-Nawawi, sebagaimana disahkan oleh Imam Nawawi, ya. Nah, terjemahnya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita menuju ke analisis. Fa'in kanat kabiratan. Di situ yang fa'nya merupakan fa tafrek karena ia masih menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yakni yang yahrumu al-ina'u al-mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin, ya. Kemudian cabangnya itu adalah ini, ya. Sehingga di sini adalah fa tafraq. Kemudian in di situ merupakan huruf syarat, ya. Kemudian kanat di sini merupakan fi'il syarat, yang mana kanat di sini atau kana itu merupakan fi'il nakis. Jadi fi'il nakis itu fi'il yang setelahnya itu bukan berupa fa'il, tetapi berupa isimnya. Kemudian ini masih belum cukup dan harus ditambahi dengan khobar, sehingga isim nakis ini sering kita dapati pada kana dan saudara-saudaranya, ya. Dan kana di sini adalah fi'il madhi, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya adalah hiya, dan hiya ini kembali ke lafadz dhabbatu fiddatin yang sebelumnya, ya. Kemudian kabiratan adalah khobarnya kana, dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena kabiratan merupakan isim mufrad, ya. Kemudian li hajatin adalah jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya kalimat hajatin, yang tanda kasrahnya itu kasrah karena hajatin merupakan isim mufrad. Kemudian jaza ini adalah fi'il jawab, ya. Fi'il jawab dari syarat yang tadi, yang kanat kabiratan. Di sini untuk senggotnya jaza berupa fi'il madhi. Nah, untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-ina'u, ya. Al-ina'u jaza, maka boleh apa? Al-ina'u. Sebenarnya bukan al-ina'u sih, tapi lebih tepatnya itu jaza istiqmalul ina'i, maka boleh menggunakan wadah tersebut, ya. Ma'al karahati di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ma'a, kemudian al karahati sebagai majrurnya, yang tanda jarnya itu kasrah karena al karahati merupakan isim mufrad, ya. Kemudian au songgiratan adalah ataf nasa karena ada huruf ataf waw au, ya. Kemudian songgiratan menjadi maktuf dari kalimat kabiratan, ya.
Yang mana kabiratan itu adalah maktuf alehnya, yang songgirotan di sini adalah maktufnya. Dan i'rab dari maktuf itu ikut i'rabnya maktuf aleh. Yang kabiratan tadi dibaca nasab, maka songgirotan di sini juga dibaca nasab, ya. Dan tanda nasabnya ini adalah fathah karena songgirotan itu merupakan isim mufrad, ya. Ya, isim sifat sih, menunjukkan sifat. Nah, kemudian urfan. Nah, ini sama kayak yang kemarin. Jadi urfan ini saya lebih condong menjadikannya sebagai dhorof makan, ya. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu tidak ada keterangan ini menjadi apa. Cuman untuk takdirannya itu adalah fi urfin nasi, menurut kebiasaan manusia, ya. Jadi seperti itu. Dan ya, lagi-lagi saya tekankan bahwa urfan ini menurut saya pribadi ia menjadi dhorof makan dan dibaca nasab, yang tanda nasabnya itu fathah karena urfan merupakan isim mufrad. Kemudian lizinatin. Di sini lizinatin itu jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah kalimat zinatin yang tanda jarnya kasrah karena zinatin merupakan isim mufrad. Kemudian kurihat. Kurihat di sini adalah fi'il jawab. Nah, syaratnya mana? Syaratnya itu dibuang karena sudah maklum, ya. Jadi pembahasan mengenai syarat yang dibuang ini sudah saya jelaskan kemarin, ya. Silakan kalian cek videonya, linknya di pojok kanan atas. Dan di sini untuk kurihat ini untuk secara singkat ia berupa fi'il madhi yang mabni majhul, ya. Dan karena di sini diakhiri dengan ta'nis sakinah, maka di sini untuk naibul fa'ilnya otomatis itu mu'annas, dan naibul fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke kalimat mana ya? Kalimat nganu apa ya? Kepada zinah juga bisa. Kurihat maka dimakruhkan apa perhiasan tersebut, atau juga bisa kembali ke dobbatu fidatin, maka tambalan perak tersebut itu hukumnya makruh, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, ya. Kemudian auli hajatin di sini merupakan ataf nasab, huruf atafnya adalah au. Sedangkan li hajatin di situ menjadi maktuf. Untuk maktuf alehnya adalah kalimat lizinatin, ya. Di sini lizinatin yang menjadi maktuf aleh berupa jar majrur. Di sini li hajatin juga berupa jar majrur, posisinya sebagai maktufnya, ya. Jadi jar majrur huruf jarnya adalah lam, yang majrurnya adalah kalimat hajatin yang tanda jarnya merupakan kasrah karena hajatin merupakan isim mufrad. Kemudian fala tukrahu, fa-nya merupakan fa jawab, lamnya merupakan la nafi. Kemudian untuk tukrahunya merupakan fi'il mudhari' yang berposisi sebagai jawab, dan syaratnya lagi-lagi dibuang karena sudah maklum, ya. Sudah maklum. Dan tukrahu di sini berupa fi'il mudhari' yang mabni majhul, ya, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Huruf pertama dikasih dhammah, diharokati dhammah, dan huruf sebelum akhir diharokati dengan fathah, ya. Dan di sini fi'il mudhari'nya itu dia dibaca rafa, sebab tukrahu di sini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm, ya. Kemudian titik, lanjut ke jumlah baru amma dhabbatud dhahabi. Di sini amma dhabbatud dhahabi itu amanya itu merupakan huruf syarat. Kemudian yang dhabbatud dhahabinya itu menjadi mubtada. Ya, jadi mubtada ditambahi dengan huruf syarat menjadi seperti ini. Dan di sini mubtada'nya itu berupa takrib idhofi, dhabbatu sebagai mudhofnya, al-dhahabi sebagai mudhof ilaihnya. Yang mana mubtada ini tanda rafa'nya pada kalimat pertama, yakni dhabbatu, ya.
Tanda rafa'nya dhammah karena dobatu itu merupakan isim mufrad. Yang adzahabi yang menjadi mudhof ilaih itu tanda jarnya kasrah karena adzahabi adalah isim mufrad. Kemudian fathah rumu ini menjadi khobarnya. Nah, berhubung tadi mubtada'nya itu berupa syarat, maka di sini khobarnya sebagai jawabnya. Dan di sini jawabnya dikasih dengan fa. Ya. Jadi fa-nya merupakan fa jawab, kemudian tahrumu posisinya sebagai khobar dari dhabatud dhahabi. Di sini khobarnya berupa khobar jumlah. Fatahrumu ay fatahrumu dhabatud dhahabi, ya. Jadi khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah, tahrumu sebagai fi'ilnya. Untuk fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirannya huwa, takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke kalimat dhabatud dhahabi, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mutlaqon di sini menjadi maf'ul mutlaq, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena mutlaqon merupakan isim mufrad. Ya, mutlaqon secara mutlak. Kemudian kama sahahahu an-Nawawi. Kama di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah kaf, majrurnya adalah ma, yang mana itu berupa isim mausul, maka tanda jarnya itu dikira-kirakan. Kemudian sahahahu an-Nawawi. Di sini adalah silah dari isim mausul, yang mana silahnya di sini berupa jumlah fi'liyah. Sahaha sebagai fi'ilnya yang berupa fi'il madhi, ya. Sahaha yusahihu tashihan. Kemudian hu di sini menjadi menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya dikira-kirakan karena hu di sini berupa isim dhamir, dan hu di sini sekaligus posisinya sebagai aid dari aid yang ada pada silah, dan aid ini kembali kepada isim mausul ma, ya. Kemudian an-Nawawi di sini menjadi fa'ilnya, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Sebab an-Nawawi merupakan isim mufrad, dan pada kalimat an-Nawawi di sini sebenarnya itu membuang mausuf atau man'utnya. Jadi takdirannya itu al-imamu an-Nawawi. Ya, jadi an-Nawawi itu sebenarnya sifat dari al-imamu, ya. Jadi pembuangan man'ut atau pembuangan mausuf itu bisa terjadi. Sebagaimana bait wa ma minal man'uti wa na'ti ukil ya juzu hatfuhu wa fi na'ti yakil. Nah, jadi pembuangan na'at pakai sifat saja, ya. Jadi pembuangan sifat atau mausuf yang sudah maklum, yang sudah diketahui, itu bisa terjadi, ya. Wa ma minal man'uti wa na'ti ukil ya juzu itu boleh. Ya juzu hatfuhu, pembuangannya itu boleh, wa fi na'ti yakil. Namun dalam kasus pembuangan na'at atau pembuangan sifat itu sedikit sekali. Jadi yang banyak itu pembuangan mausuf atau man'ut, sebagaimana ini, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan kita cukupkan sekian untuk pembahasan pasal tentang penggunaan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini sudah selesai yang yang pasang ini sudah selesai. Jadi insya Allah akan saya teruskan mungkin tentang yang sering digunakan atau sering dibahas oleh santri, ya. Jadi mungkin tentang muamalah, bagaimana, ya, tentang muamalah. Jadi biasanya tentang muamalah ini banyak sekali dikaji. Kalau yang tentang toharah, tentang apa, ya, selain muamalah itu mungkin sudah agak mudah bahasanya, ya. Jadi yang muamalah ini yang sulit. Jadi insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang muamalah. Jadi tetap pantengin terus channel Zainal Firdaus, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.